Ada seorang perempuan yang saya kenal, setiap hari ia tidak pernah melewatkan waktu sholat. Ketika azan berkumandang, apapun yang sedang dikerjakan selalu ia tinggalkan tanpa menunda. Selesai sholat ia melipat sajadahnya dengan rapi, lalu berdiri dan masuk ke dalam kamar. Di ruang tengah, suaminya sudah duduk sejak tadi, menunggu tanpa mengatakan apa-apa. Mungkin Anda juga pernah melihat seseorang seperti itu di sekitar kehidupan kita. Atau tanpa kita sadari, kita sendiri pernah berada di posisi yang sama dengan perempuan itu. Di usia ini, kita sudah menjalani begitu banyak hal dengan penuh kesungguhan selama ini. Kewajiban sudah dijalankan, rutinitas sudah terbentuk dan terjaga dengan baik dari hari ke hari. Tapi ada kalanya, di tengah semua ketertiban yang sudah kita bangun itu, ada sesuatu yang terlewat. Bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang mudah terlihat, tapi ia tetap ada di sana. Suatu sore saya duduk sendirian di dekat jendela saat cahaya sudah mulai meredup. Angin masuk pelan dari celah yang terbuka, membawa keheningan yang tidak biasa hari itu. Saya merasakan sesuatu yang sulit sekali saya beri nama. Bukan lelah, bukan sedih. Lebih seperti ada kekosongan kecil di dalam dada yang tidak tahu harus diisi dengan apa. Padahal hari itu berjalan seperti biasa, saya sudah sholat, sudah berdoa, sudah selesai semuanya. Tidak ada yang terlewat dari semua yang seharusnya saya kerjakan di hari itu. Tapi kenapa rasa itu masih ada, bahkan setelah semua selesai dengan tertib? Saya mulai bertanya pelan-pelan pada diri sendiri di sore yang semakin redup itu. Ibadah yang saya jalani selama ini, apakah benar-benar sudah menggerakkan hati saya untuk lebih hadir, lebih peduli pada orang-orang yang ada tepat di sekitar saya setiap hari ini? Atau apakah saya hanya menyelesaikan kewajiban itu, lalu kembali berjalan dalam dunia sendiri? Kita sudah lama memegang satu ukuran yang sama tanpa pernah mempertanyakannya kembali. Kalau sholat tidak pernah bolong, kita merasa sudah cukup baik menjalani hari-hari ini. Kalau puasa sudah penuh, sedekah rutin, tilawah tidak pernah terlewat, artinya sudah benar semua. Kita merasa sudah ada di tempat yang seharusnya, sudah menunaikan semua yang diminta dari kita. Saya juga pernah berpikir begitu. Ingat suatu pagi, saya bangun sebelum subuh, sholat tepat waktu, lalu duduk membaca Al-Quran sampai cahaya pagi benar-benar terang. Hari itu terasa seperti hari yang sempurna. Tapi saat saya masuk ke dapur, anak saya sudah duduk sendiri di meja makan sejak lama, memandangi piringnya dalam diam. Saya melewatinya, menuangkan teh, lalu duduk sambil membawa pikiran saya sendiri. Kami tidak banyak berbicara. Tapi ternyata ada yang tidak pernah masuk dalam hitungan itu. Dan justru yang tidak pernah masuk hitungan itulah yang diam-diam paling dicari. Mungkin yang selama ini terlewat bukan soal berapa kali kita sujud setiap harinya. Tapi soal hati kita, apakah ia benar-benar hadir saat kita berdiri dari sajadah itu? Niat kita, apakah hanya berhenti di ujung doa atau masih terus bergerak ke arah seseorang? Sikap kita, akhlak kita dalam keseharian yang sederhana, apakah ikut berubah seiring ibadah yang kita jaga? Saya diam cukup lama dengan pikiran itu, dan dari sana sesuatu mulai terasa berbeda. Saya teringat sebuah kisah lama tentang seorang lelaki yang dikenal sangat tekun beribadah di kampungnya. Setiap subuh ia sudah ada di masjid, setiap malam berdiri dalam doa yang panjang. Tapi suatu hari, seseorang yang lebih tua bertanya padanya dengan sangat tenang, "Sudah berapa lama kamu tidak benar-benar duduk dan bertanya kabar pada istrimu?" Lelaki itu terdiam lama. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ia melakukan itu. Malam itu ia tidak pergi ke masjid. Ia duduk di samping istrinya di ruang yang remang, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia benar-benar mendengarkan. Saya diam sejenak setelah mengingat kisah itu, ada rasa yang naik pelan-pelan ke permukaan. Bukan rasa bersalah yang menyiksa, lebih seperti sebuah pengakuan yang selama ini menunggu untuk didengar. Bahwa mungkin selama ini ada jarak yang terbentuk tanpa saya sadari sedikit pun, antara tubuh yang tekun menjalankan ibadah, dan hati yang pelan-pelan sudah berjalan ke arahnya sendiri. Saya tidak berani memastikan ini berlaku untuk semua orang yang menjalani kehidupannya dengan sungguh. Tapi ada pikiran yang datang pelan, bahwa Allah mungkin tidak hanya melihat angka-angka itu. Tidak hanya melihat berapa kali kita berlutut, berapa rakaat yang sudah kita selesaikan.
Mungkin ia juga melihat kemana kita berjalan setelah kita berdiri dari sajadah itu. Melihat siapa yang kita pilih untuk perhatikan, dan siapa yang diam-diam sudah kita lewati. Dan saya mulai merasa mungkin lalai itu tidak selalu berbentuk meninggalkan kewajiban yang ada. Lalai bisa hadir diam-diam, bahkan di tengah ibadah yang paling rajin sekalipun, saat hati kita sudah berhenti ikut bergerak ke arah orang-orang yang ada di dekat kita. Ada yang terlewat bukan karena kita lupa berdoa atau meninggalkan kewajiban yang ada. Tapi karena setelah selesai berdoa, kita langsung kembali ke kesibukan kita sendiri. Pernah ada satu sore, cucu saya duduk di samping dan mulai bercerita dengan panjang. Tapi jari saya sedang memutar tasbih dan pikiran saya masih ada di tempat yang lain. Ia terus berbicara. Saya mendengar suaranya, tapi tidak benar-benar mendengar apa yang ia katakan. Sampai ia berhenti sendiri, berdiri pelan, lalu pergi masuk ke dalam kamarnya tanpa berkata apa-apa. Ada juga hari saat seorang teman lama mengirim pesan dengan kata-kata yang berhati-hati. Dari caranya menulis, dari kata-katanya yang sedikit dan dipilih pelan, saya tahu ia ingin bicara. Tapi saya hanya membalas dengan satu kalimat pendek, lalu menutup layar dan kembali ke rutinitas. Mungkin itulah bentuk lalai yang paling sulit terlihat, bahkan oleh kita sendiri. Bukan saat kita meninggalkan ibadah, tapi saat kita hadir secara fisik namun pergi secara hati. Tubuh kita ada, tapi perhatian kita sudah berada jauh di tempat yang lain. Di usia ini, mungkin kita tidak perlu menambah banyak hal baru dalam kehidupan kita. Tapi mungkin ada sesuatu yang perlu kita kembalikan, kehadiran yang sungguh-sungguh dan nyata, untuk orang-orang yang sebenarnya sangat dekat, tapi tanpa kita sadari sudah lama tidak benar-benar kita sentuh. Saya tidak tahu apakah semua ini berlaku untuk setiap orang yang menjalani kehidupannya. Tapi perjalanan pikiran ini pelan-pelan membuat saya ingin sedikit melambat dari biasanya. Bukan untuk mengurangi ibadah, sama sekali bukan untuk itu, bukan ke sana arahnya. Tapi untuk membiarkan ibadah itu benar-benar menggerakkan sesuatu di dalam diri saya yang terdalam. Bukan hanya mengisi jadwal dan tanda selesai di daftar kewajiban yang saya pegang setiap hari, tapi benar-benar sampai ke hati. Dan dari hati itu bergerak ke arah orang-orang di sekitar saya. Saya tidak yakin bisa langsung berubah. Mungkin tidak semudah dan secepat itu jalannya. Tapi ada keinginan kecil yang muncul untuk lebih hadir, bukan hadir yang sempurna. Cukup hadir yang sungguh-sungguh, mendengar yang benar-benar mendengar, melihat yang benar-benar mau melihat. Bukan karena ingin terlihat baik, tapi karena memang ada yang perlu diperhatikan di sini. Ada yang selama ini sudah terlalu lama saya lewati tanpa pernah saya sadari sebelumnya. Mungkin tidak perlu banyak kata-kata, tidak perlu momen yang besar dan terencana jauh hari. Hanya satu langkah kecil yang tulus, ke arah seseorang yang sudah lama ada di dekat kita, menunggu dalam diam, tanpa pernah meminta apapun dari kita. Hari ini, adakah seseorang yang tanpa sadar kita abaikan padahal mereka ada tepat di depan kita?